Halo, perkenalkan nama saya Emi Rambu Boralambi. Saya adalah mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang dengan prodi S1 Keperawatan NIM 1420120013R. Di sini saya akan membahas materi tentang pengantar farmakologi dan peran perawat dalam pemberian obat. Ada 3 topik. Topik yang pertama, konsep dasar farmakologi, farmakodinamika, dan farmakokinetik. Topik yang kedua, peran perawat dan hak pasien dalam pemberian obat. Topik yang ketiga, prinsip pemberian obat kepada pasien. Obat merupakan semua zat, baik kimiawi, hewani maupun nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit berikut gejalanya. Suatu obat yang diminum peroral akan melalui 3 fase, yaitu farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamika. Agar kerja obat dapat terjadi, pertama fase farmasetik, yakni obat berubah menjadi larutan sehingga dapat menembus membran biologi. Farmasetik, sekitar 80% obat diberikan secara oral, oleh karena itu farmasetika adalah fase pertama dari kerja obat. Ada 2 fase farmasetik, yaitu disintegrasi dan disolusi. Disintegrasi adalah pemecahan tablet atau pil menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, dan disolusi adalah melarutnya partikel-partikel yang lebih kecil itu dalam cairan gastrointestinal untuk diaborsi. Melting adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah obat untuk berintegrasi dan sampai menjadi siap untuk diaborsi oleh tubuh. Obat-obat dalam bentuk cair lebih cepat siap diserap oleh saluran gastrointestinal daripada obat dalam bentuk padat. Farmakokinetik adalah proses pergerakan obat untuk mencapai kerja obat. 4 proses yang termasuk di dalamnya adalah aborsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, dan ekstresi atau eliminasi. Aborsi adalah pergerakan partikel-partikel obat dari saluran gastrointestinal ke dalam cairan tubuh melalui aborsi pasif, aborsi piatif, atau pinositosis. Distribusi adalah proses di mana obat menjadi berada dalam cairan tubuh dan jaringan tubuh. Metabolisme atau biotransformasi. Hati merupakan tempat utama untuk metabolisme. Ekstresi atau eliminasi. Rute utama dari eliminasi obat adalah melalui ginjal. Rute-rute lain meliputi empedu, fase paru-paru, saliva, keringat, dan air susu ibu. Obat bebas yang tidak berkaitan yang larut dalam air, dan obat-obat yang tidak diubah difiltrasi oleh ginjal. Farmakodinamika. Mula, puncak, dan lama kerja obat. Efek terapeutik, efek samping, reaksi yang merugikan, dan efek toksis. Efek samping adalah efek fisiologis yang tidak berkaitan dengan efek obat yang diinginkan. Efek samping obat bisa terjadi antara lain penggunaan lebih dari satu obat sehingga interaksi antara obat menjadi tumpang tindih pengaruh obat terhadap organ yang sama. Obat-obatan tersebut punya efek saling berlawanan terhadap organ tertentu. Reaksi merugikan merupakan batas efek yang tidak diinginkan dari obat yang mengakibatkan efek samping yang ringan sampai berat. Peran perawat dalam pemberian obat kepada pasien. Pengkajian merupakan tahap awal dan dasar utama dari proses keperawatan. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan dibuat berdasarkan hasil pengkajian. Perencanaan.
Fase perencanaan ditandai dengan penetapan lingkup tujuan atau hasil yang diharapkan. Elementasi meliputi tindakan keperawatan yang perlu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara untuk mencegah kesalahan pemberian obat. Keamanan dalam pemberian obat melalui injeksi. Evaluasi hak klien dalam pemberian obat. Benar pasien. Klien yang benar dapat dipastikan dengan pemeriksaan identitas klien dan meminta klien menyebutkan namanya sendiri. Obat yang benar. Obat memiliki nama dagang dan nama generik. Benar dosis. Sebelum memberi obat, perawat harus memeriksa dosisnya. Rute yang benar. Obat dapat diberikan melalui sejumlah rute yang berbeda. Obat dapat diberikan melalui oral, sublingual, parenteral, topikal, rektal, inhalasi. Oral adalah rute pemberian yang paling umum dan paling banyak dipakai karena ekonomis, paling nyawa dan aman. Parenteral. Topikal yaitu pemberian obat melalui kulit atau membran mukosa. Inhalasi yaitu pemberian obat melalui saluran pernapasan. Benar waktu. Waktu yang benar adalah saat di mana obat yang diresepkan harus diberikan. Benar dokumentasi. Sebagai suatu informasi yang tertulis, dokumentasi keperawatan merupakan media komunikasi yang efektif antar profesi dalam suatu tim pelayanan kesehatan pasien. Benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien. Pasien harus mendapatkan informasi yang benar tentang obat yang akan diberikan sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam pemberian obat. Modul 2 tentang peran kolaboratif perawat dalam pemberian obat. Membahas dua topik. Topik yang pertama, obat anti-inflamasi dan anti-infeksi. Topik yang kedua, obat-obat gangguan sistem pencernaan. Obat anti-inflamasi. Inflamasi adalah respon terhadap cedera jaringan atau infeksi. Obat-obat anti-gout. Gout merupakan inflamasi yang menyerang sendi, tendon, dan jaringan. Obat anti-infeksi. Antibiotika. Antibiotika ialah zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungsi, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba. Pembuatan antibiotika lazimnya dilakukan dengan jalan mikrobiologi di mana mikroorganisme dibiarkan dalam tangki-tangki besar dengan zat-zat gizi khusus. Mekanisme kerja dan reaksi merugikan. Golongan obat antibiotika. Penicillin diperoleh dari jamur Penicillium Trisogenium dari bermacam-macam jenis yang dihasilkan, hanya berbeda-beda gugusan samping R. Bensipenicillin ternyata paling aktif. Cephalosporin merupakan antibiotik beta-lactam yang bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel mikroba. Tetracycline merupakan antibiotika dengan spektrum luas. Aminoglycosida merupakan bersifat bakterisidal dan aktif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Chloramphenicol merupakan antibiotik dengan spektrum luas namun bersifat toksis. Tuberkulostatika. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular yang paling sering terjadi di paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Antifungsi. Jamur atau fungsi merupakan
tumbuhan yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu melakukan fotosintesis untuk memelihara kehidupannya sendiri. Laktasifa adalah obat-obat yang dapat melunakkan tinja, mempercepat peristaltik usus sehingga mempermudah defekasi. Antiemetik, emesis atau muntah mempunyai banyak penyebab seperti mabuk, infeksi, intoleransi makanan. Obat anti tukak. Tukak lambung adalah suatu kondisi patologis pada lambung, duodenum, esofagus bagian bawah, dan stoma. Gastroenterotomi atau setelah beda lambung.